Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP kelas 9 yang saya banggakan, kembali lagi di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan saya, Mak Pras. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik benua Asia. Nah, intinya benua adalah wilayah di permukaan bumi yang terdiri dari beberapa pulau yang letaknya berdampingan, ya, sehingga mengelompokkannya menjadi satu wilayah yang lebih besar. Nah, saat SD kita telah dikenalkan oleh guru kita mengenai nama-nama benua dari peta atlas dunia, terus beberapa benua yang terdapat dalam peta atlas tersebut meliputi benua Asia, terus ada benua Eropa, benua Amerika Utara atau Amerika Selatan atau Amerika, benua Australia, benua Antartika, dan benua Afrika. Nah, di sini kita akan membahas satu karakteristik benua yang sangat familiar dan menjadi tempat di mana kita tinggal, yaitu benua Asia. Nah, karakteristik benua Asia yaitu benua Asia adalah benua terbesar di dunia yang memiliki luas sekitar 30% dari luas daratan bumi. Benua Asia juga merupakan benua yang memiliki jumlah populasi terbesar di dunia, sekitar 60% dari populasi dunia. Nah, secara letak astronomis, letak benua Asia berada di antara 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat. Nah, para ahli geografi telah menyatakan bahwa benua Asia berbatasan langsung dengan benua Eropa dan benua Australia, serta berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta Samudra Arktik. Nah, asal-usul nama ASEAN ya, itu sendiri berasal dari bangsa Yunani yang menggunakannya untuk menunjuk tanah yang terletak di sebelah timur negara mereka. Dipercayai bahwa nama itu berasal dari kata Asyur ya, yang berarti timur. Nah, kata Asia ini digunakan dari dulu oleh para penjelajah barat mencapai Asia Selatan dan Timur di awal zaman modern. Mereka memperluas label itu ke seluruh dunia. Nah, karakteristik benua Asia yang pertama bahwa benua Asia ini adalah benua yang paling luas di dunia. Nah, benua Asia adalah benua yang paling luas di dunia ini. Total wilayah Asia dari wilayah Asia Utara sampai Papua, tetapi tidak termasuk Pulau New Guinea. Luasnya sekitar 44.614.000 km persegi. Kalau dihitung kira-kira sepertiga luas daratan. Nah, pulau-pulau tersebut termasuk ya Taiwan, Jepang, dan Indonesia. Nah, dan ada Sakhalin dan pulau-pulau lain di Asia, Rusia, Sri Lanka, Siprus, dan banyak pulau kecil-kecil lainnya yang bersama-sama membentuk luasan sekitar 3.210.000 km persegi atau 7% dari total luas benua Asia. Berdasarkan letak geografisnya, karakteristik benua Asia dibagi menjadi beberapa wilayah yang telah kita ketahui seperti Asia Utara, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, karakteristik benua Asia yang berikutnya adalah benua Asia inilah benua dengan populasi terbanyak di dunia. Selain mempunyai daratan yang sangat luas, benua Asia juga merupakan benua terpadat di dunia dengan populasi penduduknya sekitar 4.436 miliar. Kalau dihitung sekitar 60% dari total populasi dunia. Nah, akan tetapi
populasi di Asia cenderung tidak merata. Nah, ini disebabkan karena faktor iklim. Ada konsentrasi populasi di Asia Barat serta konsentrasi besar di anak benua India dan bagian timur Cina. Nah, sedangkan wilayah yang luas di Asia Tengah dan Utara dengan iklimnya yang produktif, ya, yaitu adalah pertanian kecil, bisa dibilang masih sedikit penduduknya. Karakteristik benua Asia yang berikutnya adalah benua Asia adalah benua paling tinggi di dunia. Bisa kita lihat di gambar ada Gunung Everest. Ini adalah gunung paling tinggi ya. Gunung paling tinggi di dunia. Nah, benua Asia memiliki puncak tertinggi di dunia yang terdapat pada pegunungan Himalaya dengan puncaknya namanya adalah puncak Everest. Gunung Everest memiliki puncak dengan ketinggian 29.035 kaki ya, atau sekitar 8.850 meter di atas permukaan laut. Nah, benua Asia merupakan benua paling tinggi di dunia karena memiliki kontur wilayah yang tidak rata dikelilingi oleh pegunungan seperti yaitu pegunungan Tibet dan pegunungan Himalaya. Nah, karakteristik yang berikutnya adalah karakteristik benua yang memiliki dataran tertinggi di dunia. Bisa kita lihat di gambar ada dataran tinggi Tibet. Ini adalah dataran tinggi paling tinggi di dunia. Nah, benua Asia memiliki dataran tinggi paling tinggi di dunia yang terletak di dataran tinggi Tibet, Mongolia. Dikenal sebagai rooftop of the world. Dataran tinggi ini meliputi area sekitar setengah ukuran Amerika Serikat yang berdekatan dan rata-rata lebih dari 5.000 meter atau 16.400 kaki di atas permukaan laut. Nah, selain itu, benua Asia terdapat dataran tinggi lainnya seperti dataran tinggi Delau, dataran tinggi Assam di India, dan masih banyak lagi dataran tinggi yang ada di benua Asia. Nah, karakteristik benua Asia yang berikutnya, benua yang memiliki titik terendah di daratan, yaitu di Laut Mati. Bisa dilihat di gambar juga. Jadi, titik terendah di daratan adalah permukaan Laut Mati di Yordania yang diukur pada pertengahan tahun 2010 sekitar 1.410 kaki atau 430 meter di bawah permukaan laut. Nah, karakteristik benua yang berikutnya adalah terdapat banyak gurun pasir. Jadi di benua Asia ini terdapat banyak gurun pasir. Nah, ini dilihat di gambar ada gurun Gobi. Nah, karakteristik benua Asia memiliki banyak sekali gurun pasir. Contohnya seperti gurun Gobi yang berada di wilayah Mongolia dan China. Luasnya sekitar 1,3 juta kilometer persegi. Nah, selain gurun Gobi, ada beberapa gurun lainnya seperti gurun Pasar Arabia, ada gurun pasir Turkistan, gurun Tar, ada gurun Tatlamakan, ada gurun Ordos, dan masih banyak lagi gurun-gurun yang ada di wilayah benua Asia. Nah, karakteristik yang berikutnya yaitu Asia tempat lahirnya agama besar. Jadi di benua Asia ini tempat kelahiran semua agama besar di dunia seperti Islam, Buddha, Hindu, Yahudi, dan banyak agama kecil. Nah, dari beberapa agama di atas, hanya agama Kristen yang berkembang di luar Asia. Agama Buddha memiliki dampak yang lebih besar di luar tempat kelahirannya di India. Pengaruh agama ini lazim terdapat dalam aspek kepercayaan di China, di Korea Selatan, Jepang, ya. Negara-negara Asia Tenggara dan Sri Lanka, agama Islam telah menyebar dari Arab ke timur, ke Asia Selatan, dan Tenggara. Sedangkan agama Hindu penyebarannya terbatas hanya di wilayah India saja. Karakteristik benua Asia yang berikutnya adalah Asia memiliki penduduk yang beras Mongoloid. Ya, pengelompokan suatu penduduk mengenal ciri fisiknya disebut ras. Ciri khas ras benua Asia terdapat ras Mongoloid yang tidak ada di benua lainnya. Ras Mongoloid tidak berkulit hitam maupun tidak berkulit putih. Ras ini berkulit sedang, mempunyai rambut berwarna hitam.
Untuk orang Asia Timur seperti Jepang dan Cina dicirikan bertubuh pendek, kulit putih, oriental, dan berambut hitam. Sedangkan orang Asia Tenggara biasanya memiliki tinggi, sedang, berkulit sawo matang, dan berambut hitam. Nah, karakteristik yang berikutnya ada karakteristik benua Asia dengan memiliki iklim yang beragam. Ada 4 iklim di benua Asia. Yang pertama adalah iklim tropis, ya. Yang kedua iklim subtropis dan iklim dingin serta iklim gurun, ya. Jadi luas benua Asia memunculkan karakteristik iklim yang cukup bervariasi, ya. Kondisi iklim di wilayah Asia dibagi menjadi 4 tadi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah iklim tropis atau iklim panas, terdapat di wilayah kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, ya, termasuk di daerah kita yaitu iklimnya tropis atau Indonesia iklimnya tropis. Yang kedua adalah iklim subtropis, itu terdapat di sebagian wilayah Asia Timur. Terus iklim dingin di wilayah Siberia, iklim gurun di Asia Barat atau Timur Tengah, dan kawasan Asia bagian tengah atau gurun Gobi. Yang berikutnya adalah karakteristik benua Asia. Di benua Asia ini aktivitas gempa relatif tinggi. Di benua Asia aktivitas gempa relatif tinggi. Banyak negara di benua Asia yang sering mengalami gempa, khususnya yang berada di wilayah cincin api Pasifik. Negara-negara yang berada di wilayah cincin api Pasifik, ya, termasuk Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Jepang. Nah, bahkan gempa bumi Sumatera Utara yang ada di gambar yang atas, ya, dengan magnitudo 9,1 skala Richter pada 26 Desember 2004 dan gempa di daerah lepas pantai timur Honshu, Jepang dengan magnitudo 9,0 skala Richter tercatat sebagai gempa bumi terbesar di dunia. Karakteristik benua Asia yang berikutnya adalah perekonomian sebagian besar sedang berkembang. Jadi sebagian besar negara di wilayah Asia tergolong negara berkembang. Ya, aktivitas perekonomian di wilayah Asia didominasi oleh pertanian. Nah, hasil pertanian atau perkebunan utama di Asia antara lain adalah padi, kelapa sawit, karet, ada kopi, teh, rempah-rempah, sayuran, dan buah-buahan. Sementara itu, industri berkembang pesat di Jepang, China, Korea, dan Singapura. Nah, hasil tambang di wilayah Asia berupa minyak bumi, ada gas bumi, timah, batu bara juga sangat potensial di sana, ya. Nah, karakteristik benua Asia yang berikutnya adalah benua yang mempunyai banyak sejarah. Peninggalan sejarah yang ada di benua Asia ini merupakan peninggalan dari peradaban yang agung dan sangat kental dengan kehidupan manusia. Peninggalan sejarah ini tersebar di seluruh penjuru benua. Bahkan di setiap negara pasti mempunyai cerita sejarah dan juga peninggalannya masing-masing. Beberapa peninggalan sejarah yang terletak di benua Asia diantaranya adalah Candi Borobudur, tembok besar Cina, dan juga Ka'bah. Candi Borobudur merupakan peninggalan dari zaman Buddha yang berada di Pulau Jawa, Indonesia. Candi Borobudur dibangun sejak zaman dahulu dan menjadi sebuah bukti bahwa peradaban Buddha pernah ada di Indonesia. Candi Borobudur merupakan candi yang megah yang berdiri di atas tanah lapang dan ukurannya sangat besar. Candi Borobudur selain menjadi peninggalan sejarah yang harus dirawat sampai saat ini, Candi Borobudur juga difungsikan sebagai tempat ibadah dan sering digunakan sebagai tempat ibadah ketika perayaan Waisak berlangsung. Selain Candi Borobudur, di daerah yang berada di sekitarnya banyak pula terdapat candi. Namun, lebih banyak ditemukan adalah candi bagi agama Hindu seperti Candi Prambanan, sama dengan Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Hingga saat ini pun Candi Prambanan juga masih sering difungsikan sebagai tempat ibadah. Nah, yang karakteristik yang berikutnya adalah benua Asia. Ini adalah benua yang tergabung dengan benua Eropa melewati darat disebut Eurasia. Jadi satu daratan dengan benua Eropa namanya adalah Eurasia. Nah, benua Asia dengan benua Eropa ini tersambung atau tergabung di wilayah daratannya. Dan pertemuan dua benua ini dikenal dengan nama Eurasia.
Wilayah Eurasia karena merupakan wilayah perbatasan di antara keduanya, maka mempunyai karakteristik campuran yang berasal dari kedua benua yang berada di dekatnya, baik kebudayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Wilayah Eurasia ini merupakan wilayah yang menarik dan juga merupakan wilayah yang unik. Dan mengapa harus ada wilayah ini? Karena memang untuk sebuah daratan tersambung antara satu dengan lainnya adalah hal yang wajar. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan tak lupa Pak Guru doakan semoga kalian kelak menjadi orang yang sukses. Sampai ketemu besok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.